terpilih semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kekuatan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan, kita diguyur hujan pagi-pagi ya. Kalau orang Jawa Desember itu gede-gede sumber tadi Pak Sarjono sampaikan kepada saya. Dan ya ini Desember, kadang-kadang saya mengenang dulu kalau sudah Desember ini hujan, kemudian kami menyetel lagu Natal di kampung saya di Gunung Kidul ini dan menanti pelayanan dari gereja ini untuk datang ke sana. Dan biasanya ada 5 orang yang datang ke sana dari tempat ini untuk Natal. Bahkan kadang-kadang bisa 2 mobil, bahkan ada yang motoran. Itu waktu itu. Dan itu sangat mengesankan karena kita pakai toa itu, kemudian dipancarkan keluar dan ada yang banyak mendengarkan lagu-lagu Natal, begitu indahnya sekalipun di musim hujan. Itu masa lalu. Sehingga kami mengingat sekali bagaimana pelayanan gereja ini pada saat-saat musim-musim Natal dan sebagainya begitu gencar dan selalu ada hubungannya dengan PI. Itu yang menarik. Nah, hari ini saya akan membahas satu tema, sikap hati di hari Natal. Sikap hati di hari Natal. Boleh ada hiasan pohon Natal seperti ini cantik ya, bisa memberikan gairah tersendiri gitu ya. Ada bunga-bunga dan sebagainya, mungkin ada lampu-lampu dan sebagainya di mal-mal dan sebagainya sudah mulai dihiasi dengan pohon Natal dan sebagainya. Tetapi satu hal yang paling penting buat kita orang percaya apa? Hati. Itu penting. Oleh karena itu, mari kita bahas sikap hati di hari Natal. Nah, mengapa sikap hati di hari Natal itu penting? Nah, ada beberapa alasan penting yang saya survei. Pertama, ini survei saya ya. Yang biasa kadang-kadang otak-atik, kemudian survei, bertanya kepada ibu-ibu, bertanya kepada anak-anak muda dan sebagainya. Menurut kamu apa sih arti penting Natal itu gitu ya? Nah, kemudian ini berhubungan dengan hati. Survei pertama membuktikan begini. Kadang hari Natal itu malah jadi arena pertengkaran para panitia. Kalau ada panitia. Nah, kemudian itu terjadi karena bedanya pendapat satu dengan yang lain. Dan selain itu juga karena adanya kecapean. Jadi yang kerja, yang orang ya ikhlas, yang tidak ya belas. Apa yang orang. Nah, maka buat sebagian orang ini kalau kata Natal itu apa? Ajang daripada pertengkaran dulu. Karena akan ada panitia. Nah, yang kedua ini survei ya. Jadi boleh aja tidak sama namanya survei karena ini perkataan dari apa yang disampaikan. Yang kedua adalah ada beberapa orang Natal, orang-orang maksudnya di hari Natal itu dipakai sebagai ajang pamer. Itu ada pamer talenta, pamer bakat, pamer baju, pamer ide tanpa praktek, tapi ada juga yang pamer pacar, pamer bojo, gitu. Ada juga. Jadi itu disampaikan. Ini survei ya, 31 tahun saya melayani dan hasilnya termasuk ini gitu. Surveinya maksudnya gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, survei yang ketiga, hari Natal itu dipakai sebagai ajang pesta hura-hura. Ada yang beli pirek, ada yang beli B2, gitu ya, beli bebek gitu. Dipakai sebagai ajang pesta hura-hura tanpa makna. Yang penting guyon, gitu ketemu semua mengalor gitu ya. Nah, kadang-kadang buang-buang uang banyak, tetapi hasilnya kosong. Setelah ditanya apa arti Natal buat kamu? Yang penting mana yang enak. Gitu aja. Itu yang ketiga, ini hasil survei ya. Yang keempat, sebagian orang itu hari Natal yang dipikirkan adalah THR, tunjangan hari raya dari kantor. Itu ada rupanya survei. Apa yang kamu pikirkan ketika masuk hari Natal? THR. Kalau hamba-hamba Tuhan itu ada juga ya. Bapak yang dipikirkan apa? Gaji 13 hari gitu juga. Gitu loh. Ada berkat yang lebih banyak yang bilang begitu juga. Nah itu ada, ini survei ya. Nah kemudian yang kelima
Ada lagi yang berkata, Natal itu sebagai bulan untuk bersungguh-sungguh ibadah. Rohani banget ya. Natal itu sebagai apa? Bulan untuk sungguh-sungguh beribadah. Tetapi dia tidak sadar bahwa ada bulan yang lain, mungkin dia tidak sungguh-sungguh. Sehingga hanya pakai di bulan Desember, saya sungguh-sungguh Natal, ini bulan Natal. Nah, itu kekeliruan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu pagi ini, bagaimana seharusnya sikap hati orang percaya itu menjadi penting di saat-saat kita ini memperingati hari Natal yang kemudian itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita setelah Natal sampai menuju Natal lagi, sampai dipanggil Tuhan. Nah, mari kita akan lihat bacaan kita dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ berbicara mengenai gembala-gembala, ya, panon wedus di situ. Tapi saya akan bacakan ayat 15 sampai ayat 16. Kita lihat di situ. Ayat 15 sampai ayat 16. Karena itu menjadi inti penting tanpa saya harus meninggalkan kontekstual daripada perikop ini. Di situ katakan gini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Katanya apa? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dari sini kita akan melihat ada 3 hal penting dari perikop ini. Berbicara mengenai apa? Kesiapan hati di dalam Natal. Pertama, kita lihat ayat 15. Fokus kepada Tuhan. Berpusatkan kepada Tuhan. Itu pertama. Ingat ya, jangan sampai nanti tidak bisa tidur setelah dari kebaktian ini. Pertama apa? Fokus kepada Tuhan. Berpusatkan kepada Tuhan. Kita lihat dari 15. Di sana katakan apa? Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Apa katanya? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Namun tanya, yang memberitahu siapa? Malaikat ya. Malaikat kepada para gembala ini. Tapi kenapa kemudian gembala ini yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita? Apa gembala ini salah? Tidak. Karena sesungguhnya apa yang diemban oleh malaikat ini adalah mengemban apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena mengemban apa yang menjadi tujuan Tuhan, artinya apa yang disampaikan malaikat ini adalah firman Tuhan. Apa yang disampaikan malaikat ini kepada para gembala ini adalah pesannya Tuhan. Dan lihat di situ, kenapa gembala ini menanggapi? Itu menjadi penting. Ketika gembala ini menanggapi, itu artinya apa? Para gembala ini memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Memang sebelumnya bagaimana sih para gembala ini? Saya mau kasih tahu. Bagi para gembala di masa itu adalah orang-orang yang dipinggirkan. Para gembala adalah orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang tidak dianggap, mungkin dianggap sebagai orang yang miskin. Orang yang dianggap tidak punya peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pekerjaan apa? Amal wedus. Begitu itu. Bapak Ibu, saya pernah setelah dari SD mau masuk di SMP, saya tes, nggak masuk. Dulu kalau mau masuk SMP negeri itu tes. Saya nggak bisa tes, kemudian nggak masuk, terpengaruh oleh karena apa? Karena ibu saya meninggalkan saya, pergi ke Bandung, kemudian saya dibiarkan
artinya tidak ada perhatian. Wong saya itu masih bobo gitu. Tapi tes yang berikutnya, tahun berikutnya itu saya bisa masuk. Karena ada ibu saya juga yang memberikan peran penting dalam hidup saya. Nah, ketika saya tidak masuk, kemudian saya tidak sekolah. Ketika saya tidak sekolah, itu satu semester lah, bukan 2 semester, karena 1 tahun. Saya jadi apa? Bukan anak wedus. Dan saya merasakan bagaimana ketika saya menjadi orang yang anak wedus, tanggapan tetangga-tetangga. Anakmu nggak sekolah yuk? Orang kan? Orang yuk? Anakmu nggak sekolah enggak? Nah terus apa yang ngomong? Anak wedus sudah lain sama lain. Nah, kondisi kembali pada waktu itu mengalami kondisi yang hampir sama apa yang saya alami. Bahwa pekerjaan itu dianggap sebagai pekerjaan yang paling rendah. Beda ketika anakku di mana? Di Jakarta. Mungkin di sana bisa ngemis juga, tidak tahu juga kan? Bisa itu kan? Tetapi beda, kan Jakarta. Mantap gitu. Oh, kirim duit, lo kirim. Gitu. Tapi kasih gembala, ketika jadi panggung akan ledes, di duit. Kalau ledesnya dijual, baru punya duit. Tapi wedus yang saya gembalakan, yang saya angon itu bukan wedusnya sendiri, itu punya orang. Namanya gaduh gitu. Jadi kalau nanti beranak 2, ya 1-1. Kalau beranak 1, ya dibagi 2, bukan dibunuh, dijual, uangnya dibagi gitu. Itu yang terjadi. Jadi para gembala ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, di masyarakat kurang dipedulikan. Tetapi ada sebuah pilihan penting yang dilakukan oleh gembala ini. Fokusnya kepada kebutuhan utama dalam hidupnya. Dan itulah yang disebut apa? Anugerah. Itulah yang disebut karunia untuk memberikan damai sejahtera bagi hati. Itu dimulai dari fokusnya kepada Tuhan, dimulai dari hidupnya yang berpusatkan kepada Tuhan. Sekalipun banyak uang, sekalipun banyak pekerjaan, sekalipun banyak usaha, kalau fokusnya dan pusatnya bukan kepada Tuhan, hatinya tidak akan bahagia. Saya pernah bicara bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah apa? Kesejahteraan hati. Halo? Kesuksesan yang sesungguhnya adalah apa? Kesejahteraan hati. Apa artinya kita punya jabatan? Apa artinya Bapak Ibu punya usaha banyak? Kalau tidak punya kesejahteraan. Nah, elokah Bapak Ibu saat ini kalau ibadah malah settingan? Elokah tinggalkan itu dan fokusnya kepada Tuhan? Halo? Maaf, saya sedang ibadah fokus sama Tuhan. Pernahkah kita kemudian memberitahu ke teman kita, maaf saya sedang ibadah? Wah, sok rohani ya itu tantangan. Nah, saat firman disampaikan dan menanggapi firman itu berkata apa? Amin. Fokusnya kepada Tuhan. Banyak orang yang amin, bisa juga ya fokus sama Tuhan. Yang penting amin. Tapi hari ini dari peristiwa ini mengajarkan kepada kita, ketika para gembala berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena dia hatinya sedang digiring untuk menuju kepada apa? Pusat hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak pikir orang mau bilang apa tentang hidupnya. Dia tidak berpikir bagaimana domba pembelaan saya, karena Tuhan lebih utama buat hidup dia, bukan pekerjaan. Nah itu hebatnya gembala. Ini sikap hati yang pertama. Yang kedua, ayat 15 sampai 16 masih di situ. Yang kedua adalah rela berkorban. Coba lihat di sana.
Ketika ia berkata, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi. Di situ ditulisnya bahwa kemudian wedus-wedusnya itu dititipkan, gitu tidak ada ya. Kemudian wedus-wedusnya bagaimana tidak dijelaskan. Kenapa dia kemudian berani berkata begitu? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Karena ada satu hal yang penting dalam hati mereka yang didorong oleh apa? Rela berkorban. Dia tinggalkan itu tempat di mana dia kerja dan dia berangkat ke Bethlehem. Dia berjalan kaki menuju tempat di Bethlehem itu karena tidak ada Grab, tidak ada Gojek. Dia pergi ke sana itu korban waktu. Dia berangkat ke sana dengan jalan kaki itu korban apa? Dia korban tenaga dia. Itu gembala. Maka pertanyaan kepada kita, coba bandingkan di dalam Roma 12 ayat 1 berkata begini, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Gembala ini tidak punya apa-apa. Dia tidak punya duit. Di sini tidak dijelaskan dia datang kepada Yesus seperti orang Najis yang kaya itu dan mempersembahkan mas kawinnya dan umur. Tidak ada. Di sini tidak dijelaskan dia bawa duit. Tidak ada. Di sini tidak dijelaskan dia bawa sesuatu beras atau apa. Tidak ada. Susu tidak ada. Tetapi dia membawa hidupnya, membawa jiwanya, membawa hatinya. Kemudian dia cepat-cepat pergi dan menjumpai bayi itu. Karena itu berita yang paling penting bagi hidupnya. Dan itu rela berkorban. Adakah waktu yang begitu pelik untuk kita sediakan bagi Tuhan? Coba bandingkan. Kita bekerja berapa jam? Tapi kita untuk beribadah dalam 1 minggu mungkin 1,5 jam. Apakah kita rela sediakan untuk Tuhan? Korban untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu besar berkorban untuk kita. Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa itu. Itu korban yang begitu akomodatif. Apakah kita berani berkorban? Atau kita pelit menyediakan waktu untuk Tuhan? Hidup ini begitu singkat, saudara. Kita nonton HP bisa berjam-jam. Buat tiktokan yang muda-muda itu bisa berjam-jam. Betul ya? Nonton Ikatan Cinta bisa 1,5 jam. Iklannya pun ditonton. Nonton TV, bahkan makan di warung bisa berjam-jam, di angkringan bisa ngobrol berjam-jam. Tapi apakah kita rela berkorban waktu kita untuk menyembah Tuhan? Bersediakah kita dimulai dari setiap tema-tema Natal yang luar biasa untuk mempengaruhi hidup kita sehingga ketika kita habis Natalan bukan selesai sudah kehidupan kita, tetapi setelah Natalan saya semakin menyediakan waktu buat Tuhan, rela berkorban bagi Tuhan. Apakah kita pernah bertanya, apa yang saya bisa bantu untuk persiapan Natal ini, Pak? Pernah kita bertanya? Sahabatku, apa yang bisa saya bantu untuk persiapan acara Natal kita supaya semakin lebih baik? Atau mungkin tidak ada. Apa yang bisa saya bantu untuk persiapan pengukuhan gembala sidang kita yang baru, yang akan kita kukuhkan menjadi gembala kita? Kita bersyukur di hari Natal inilah dihadiahi oleh Tuhan
seorang hamba untuk mengembalakan kita. Pernahkah kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk itu? Untuk beli pulsa, kalau tidak punya pulsa, kita mencari-cari supaya bisa beli pulsa, karena takut kehilangan akses di media. Bagaimana jika Tuhan sedang mencari kita, sedang mengetuk pintu hati kita? Apakah kita mencari Tuhan? Sementara kalau kita berkata apa? Carilah. Jawab, Tuhan dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepada. Beranikah kita berkorban? Itu yang kedua. Yang terakhir, ayat 1, ayat 20. Ayat 20 berkata begini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang ketiga, semangat bekerja. Apa? Semangat bekerja. Mestinya Natal itu mempengaruhi hidup kita untuk semangat bekerja. Di ayat 20 ini, mereka kembali dengan sukacita dan gembira. Para gembala itu memuji Allah. Ada semangat sekalipun profesinya tidak berubah, dia tetap menjadi seorang gembala. Adakah di situ kemudian setelah dia ketemu Yesus berubah menjadi direktur PT Maksimum Bergit? Tidak ada. Para gembala ini setelah ketemu Yesus, kemudian pekerjaannya berubah menjadi seorang jutawan. Tidak ada. Dia tetap jadi apa? Gembala. Tetapi etos kerjanya berubah. Hatinya berubah, ada sukacita yang besar. Sejahteranya berubah sekalipun terpinggirkan dalam situasi masyarakat pada waktu itu. Sekalipun tidak dianggap sebagai orang yang punya pengaruh, no problem. Tapi ada Tuhan yang mempengaruhi hidupnya. Itulah yang membuat dia sejahtera. Maka dia tetap semangat. Perubahan hidup tidak selalu dibarengi dengan perubahan profesi. Dengar ini, perubahan hidupmu tidak selalu dibarengi dengan perubahan profesi, bahkan jabatanmu, bahkan kedudukan. Tidak salah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah perubahan hatimu. Dengar ini, kau menjadi ibu rumah tangga dan mungkin berkata, hidup saya menjadi ibu rumah tangga dari tahun ke tahun tidak berubah. Ketemunya cuci piring, cuci pakaian, setrikaan, bersih-bersih dan sebagainya, tidak mengalami perubahan. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, dia ada perubahan hati. Dan ketika dia menyetrika baju, dia akan berkata, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji. Itu ya tapi selalu manis sambil nangis. Hatinya berubah. Hati senang gitu, sambil kerja, sambil nyapu. Ngandel Gusti, kulong ngandel Gusti, saben dinten ngandel Gusti, saben wektu ngandel Gusti, saben dinten kulong ngandel Gusti. Tetap sukacita. Pekerjaannya tetap sama. Ibu rumah tangga. Yang kerja kantor juga begitu. Masuki komputer, laptop, meja, diajak ngomong nggak ngomong, gitu ya. Masuki setumpuk, harus tanda tangan dan sebagainya.
hatinya berubah, sekalipun pekerjaannya tetap sama. Dia akan berkata dalam hati, mari kita bersukaria, walaupun sendiri. Itu ya. Jadi begitu luar biasa. Bertahun-tahun sama khotbahkan ini, mungkin Bapak Ibu nanti akan mendengar lagi dari Lukas 2 ini. Dan bosan-bosannya Tuhan memberikan inspirasi yang terus berbeda dalam hidup saya, mempengaruhi hidup saya. Kemana? Itulah nuansa Natal. Bagaimana pola pikir kita setelah ketemu Yesus? Haruskah berubah jabatanmu? No. Pekerjaanmu? No, tidak harus. Kalaupun ada, puji Tuhan, naik tingkat, naik pangkat. Kan begitu ya? Amin. Kalaupun tidak, tapi hatimu berubah. Haruskah gaji naik? Baru dikatakan, inilah arti Natal yang sesungguhnya. Tidak. Yang penting, darah tidak naik. Amin. Darah kita tidak naik. Kita tidak emosian. Karena nakal itu mengubah hidup kita. Kehadiran Yesus itu mengubah hidup. Ketika pekerjaan itu saja kita bosan dan marah sama Tuhan, Tuhan ini kok tidak berubah begini terus. Jangan. Hari ini ingat firman ini. Ketika engkau ketemu Yesus, mesti ada perubahan hati, itu yang paling utama. Tetap semangat, sabar dan ikhlas. Ucapan syukur. Tadi kan adalah bersyukur. Kita berkata apa? Bersyukurlah senantiasa. Bukan bersyukurlah ketika naik jabatan, bersyukurlah ketika terima uang, bersyukurlah ketika mendapat pekerjaan baru. Ya betul, itu bisa bersyukur. Tapi dalam segala apapun kita mesti bersyukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Ibu Kepala Gereja yang mulia, renungkan 3 kebenaran penting hari ini, bahwa hati kita kepada Tuhan, untuk kita fokus kepada Tuhan, fokus sama Tuhan, untuk kita rela berkorban, untuk kita tetap semangat hidup. Kalau hari ini kita sedang dalam kekhawatiran, kecemasan, mungkin kondisi kita sedang tidak baik, resapi kebenaran firman ini, renungkan dalam kehidupan. Haleluya Yesus. Inilah jemaat-Mu yang tertunduk di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau kuatkan mereka. Kiranya sukacita dan sejahtera itu melanda mereka seperti gembala-gembala yang dilanda oleh damai sejahtera dan kegembiraan luar biasa. Sekalipun mereka pekerjaannya masih tetap sama, tidak mengalami perubahan di tahun ini, itu saja yang dia kerjakan yang sudah Tuhan dapatkan, tapi mereka memiliki semangat, sukacita yang besar dari Tuhan itu, menuntun dan memberkati mereka, tahu bahwa Tuhan luar biasa begitu mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak akan sia-sia. Mereka akan terngiang-ngiang terus dalam hidupnya untuk mengingat kebenaran ini. Bahkan di dalam mimpi-mimpi mereka, sekalipun keadaannya kadang-kadang tidak menentu, apalagi di masa pandemi ini, karena hidup ini adalah singkat, maka apa yang
yang bisa saya berikan kepada Tuhan selain hatiku, dan tunggu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang sudah diberkati firman Tuhan